Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi disampaikan kita telah melalui beberapa kajian ya berkenaan dengan kurban. Sebetulnya ada banyak hal yang dapat diungkap dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap kali kita berada pada momentum Idul Adha, sosok Ibrahim alaihissalam ini tidak pernah bisa dipisahkan. Cuma saya nggak tahu bahwa sudah ada 2 atau 3 kajian sebelumnya itu berkenaan dengan kurban. Padahal banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita ungkap. Cuma kita berpikir prioritas saja kita bahas tentang kurban itu. Kalau sudah ada sebenarnya kita bisa bahas yang lain sebenarnya, ya. Tapi coba kita ambil sisi lain ya tentang hikmah dan intisari dari kurban itu dilihat bukan hanya dari syariat teknis kurbannya atau dari sejarah, tapi kita lihat bagaimana instrumen kurban itu digunakan di zaman yang berbeda untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba ya sesuatu yang dari sisi yang berbeda itu. Yang pertama kita dapat melihat dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Kalau kita melihat pendekatan tafsir pada inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, maka kita akan melihat keindahan bahasa Al-Quran dan susunannya ketika mengajak manusia untuk melakukan sesuatu khusus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar ini datang tepat setelah surat Al-Ma'un. Dia seolah-olah menjadi pembanding bagaimana 2 kutub yang berbeda. Di surat Al-Ma'un Allah bercerita tentang orang-orang yang menahan diri, bakhil, tidak mau memberi. Maka di surat Al-Kautsar balikannya, Allah bercerita tentang kebaikan Allah yang tidak pernah terputus. Perhatikan. Allah mencela, syukran. Allah mencela manusia yang menahan diri, tidak mau memberi. Bahkan itu dianggap sebagai pengkhianatan kepada nilai-nilai keberagamaan. Lalu Allah berkata, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau melihat bagaimana orang mendustakan agama? Ada beberapa kasus di Quraisy ketika ayat ini turun. Maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim itu sesuatu yang menjadi kejahatan tapi pelakunya merasa bangga.
Ini yang menimpa Abu Jahal ketika dia menghardik seorang anak yatim dengan meninggikan dirinya, ketika merasa perilaku anak yatim ini tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh yang terhormat. Atau kasus pada diri Abu Sufyan sebelum memeluk Islam, juga satu kasus lagi yang terjadi pada Al-As bin Wa'il, tokoh musyrik juga, ayahnya Amr bin As. Maka di surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antitesa dari surat Al-Ma'un itu. Dalam kasus memberi, manusia ini berat sekali. Dia merasa ridha, kesenangannya sempurna ketika dia mendapat sesuatu dan itu tidak keluar lagi, dibanding dia dapat sesuatu yang lebih banyak dan kalau dikeluarkan yang tersisa di dalam dirinya lebih banyak lagi. Orang kalau dapat 10 juta tapi harus dikeluarkan 5 juta, itu ada rasa di dalam dirinya, ngapain sih harus dibagi dua begini? Tapi kalau dia dapat 1 juta, ini untuk dirimu semua, senang sekali dia. Padahal 5 juta jauh lebih banyak daripada 1 juta. Sebab memang manusia itu diciptakan ada rasa sayang dalam dirinya untuk berbagi. Makanya ayatnya disebutkan waman yuqashuha nafsi. Siapa yang dapat melawan, bebas dari jebakan syuh. Asyuh adalah al-bukhlus syadid. Syuha itu jenis kebakhilan yang lebih tinggi lagi. Artinya di dalam diri manusia itu ada bibit syuha itu. Tetapi manusia harus memerangi itu. Bagaimana cara Allah menyuruh manusia, dalam hal ini nabinya, untuk berkurban? Dengan menyebutkan betapa telah banyak pemberian Allah kepadamu. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah juga menyebutkan bagaimana Allah memberikan Nabi Ismail, zuriat yang saleh kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian kisah tentang kurban, lalu Allah cerita lagi bagaimana Allah memberikan zuriat lain lagi, yaitu anaknya Ishak. Atau ketika Allah bercerita tentang dua putra Adam, bagaimana Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga itu. Lalu kemudian disyariatkan kepada dua putranya, Qabil dan Habil, untuk berkurban pula. Mari kita lihat. Di surat Al-Ma'un juga terdapat cerita tentang orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang berperilaku riya, sholat untuk dilihat oleh manusia. Maka antitesanya, ya, di dalam surat Al-Kautsar ini Allah perintahkan Nabi untuk sholat hanya karena Allah. Fasalli li rabbika. Di surat Al-Kautsar bicara tentang orang-orang yang menahan, tidak mau memberi, wa yamna'unal ma'un. Di surat Al-Kautsar ada wanhar. Syekh Sya'rawi ketika menyebutkan kenapa harus, di antara hikmah, kenapa harus disebutkan menyembelih hewan secara khusus, karena nahar itu sendiri adalah ighraqud dam, atau mengalirkan darah. Sebab bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada manusia di alam semesta ini adalah hewan.
Sebab hewan dia memiliki kehendak, tapi dia dibuat tunduk kepada manusia karena dia tidak memiliki akal. Hewan bisa melawan manusia. Kerbau, sapi yang kita sembelih itu, onta yang kita sembelih itu, tenaganya lebih kuat dari tenaga kita. Perangkat di tubuhnya, tanduknya gitu ya, atau badannya atau kakinya, itu lebih kuat daripada organ-organ fisik milik manusia. Tapi Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa Allah telah tundukkan itu semua, bahimatal an'am. Maka ada yang bisa kalian tunggangi, ada yang bisa kalian makan. Benar-benar yang menundukkan hewan-hewan itu adalah Allah. Maka kamu harus menyempurnakan bentuk ketundukanmu kepada Allah. Dia tidak ada hubungannya dengan badan yang kecil, tidak. Bagaimana manusia dengan kalajengking dan manusia dengan gajah yang dapat diatur. Badannya yang besar, ya, satu lagi kecil, tapi dia berbahaya sekali bagi kita. Harus dibunuh agar kita bisa selamat dari bahayanya. Sampai seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat kebaikan-kebaikan Allah ini agar menjadi ringan ketika datang perintah untuk berkurban. Apa kebaikan-kebaikan Allah yang harus kita syukuri itu? Sebab perintah untuk berkorban itu erat kaitannya dengan kesyukuran. Buktinya Allah sampaikan, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberimu dengan al-kautsar. Perhatikan. Kata inna sebelum a'taina, sesungguhnya kami di situ siapa? Allah. Baru disebutkan kata kerjanya a'taina, memberi. Yang pertama kali harus hadir di dalam ingatan kita itu siapa pemberi, biar kita tahu seberapa besar pemberian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, maka ada 3 rukunnya. Pemberi nikmat, yang diberi nikmat, dan nikmat itu sendiri. Di surah ini pemberi nikmatnya adalah Allah, yang diberi nikmatnya adalah Rasulullah, nikmatnya sendiri Al-Kautsar. Allah ketika pertama-tama langsung membangun kesadaran di dalam diri manusia, pertama kali baca surat ini, yang harus diingat bukan kata kerja memberinya, bukan, tapi Allahnya. Sama dengan Allah berkata begini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menjaga Al-Quran. Artinya kita tidak ragu lagi, penjagaan itu dari sisi Allah yang maha menjaga, Al-Hafiz. Allah yang maha kuat, Al-Qawi. Allah yang maha kuasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya, Al-Qadir. Maka Al-Quran akan terjaga. Sebab sejak awal Allah ingin membangun kesadaran di dalam diri manusia bahwa yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah. Atau ketika Allah memerintahkan manusia, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena yang patut untuk disembah itu aku. Allah tidak berkata wa'budni, kata kerjanya dulu, tidak. Tapi Allah berkata innani anallah la ilaha illa ana. Disebutkan Allahnya dulu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Begitulah Allah berkata inna a'tainaka al-kautsar. Apa pemberian-pemberian Allah kepada manusia?
Jadi ada dua jenis pembagian besar nikmat Allah kepada manusia. Yang pertama adalah ni'matul ijad, yang kedua adalah ni'matul imdad. Nikmat penciptaan dan nikmat pasokan. Manusia, dia sadar dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengakui ni'matul ijad, nikmat penciptaan, pengadaan. Allah menciptakan kita dari tiada. Tetapi banyak manusia yang kemudian tidak tenang hidupnya karena merasa dia harus mengurus kehidupannya sendiri. Orang sering ingat pada ni'matul ijad tapi lupa dengan ni'matul imdad. Kita menghirup udara ini berapa liter oksigen setiap menit, setiap jam, setiap hari, sepanjang tahun selama kita hidup. Tidak pernah sekalipun di ujung bulan keluar tagihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak ada beban bagi kita. Mau menghirup udara sepuas-puasnya tidak ada beban karena tidak ada tagihan. Itu nikmat pasokan. Atau air, kemudian kerja syaraf, peredaran darah, itu semua adalah ni'matul imdad. Allah mengingatkan manusia bahwa aku bukan hanya menciptakan kalian lalu berhenti, kalian mencari urusan kehidupanmu sendiri, tidak. Maka Allah berfirman, perhatikan, ini indah sekali, ayat tentang tauhid rububiyah yang melahirkan ketenangan di dalam diri manusia. Walillahil khalqu wal amru, dan bagi Allah lah makhluk-makhluk dan peristiwa-peristiwa. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam kesibukan. Sebab Allah bukan menciptakan engkau lalu membiarkan engkau sendiri mengurus kehidupanmu, tidak. Semuanya dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin yang hidup di atas la ilaha illallah memiliki dua safety net dalam hidup dia. Ketika dia naik ke atas, dia tidak mungkin terpelanting jauh ke atas, sebab ada safety net yang berbunyi Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau dia sedang jatuh, dia tidak mungkin jatuh ke bawah, sebab ada safety net bernama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia tetap memuji Allah ketika dia memperoleh kebaikan dengan lafaz alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan dia tetap memuji Allah ketika dia jatuh ke bawah dengan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Sebab semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Manusia banyak kufur pada jenis yang kedua, pada ni'matul imdad. Kamu harus dilatih untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang sekarang sedang ada di dalam hidupmu melekat, aksesoris-aksesoris, kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas dan kemudahan itu dari Allah. Maka kamu perlu 1 tahun berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Latihan kesyukuran dengan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ni'matul imdad itu? Allah ketika mengajarkan manusia, bahkan untuk bersyukur pun manusia perlu diajarkan. Yang paling ringan sekalipun, berterima kasih kepada Allah. Kalau kita tidak diajarkan oleh Allah, kita bingung. Ngomong apa sih?
Bagaimana cara berkata terima kasih kepada Allah kalau Allah tidak ajarkan dua kata alhamdulillah? Kita ini bingung bagaimana berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka Allah ajarkan ucapan alhamdulillah. Dua kata itu mewakili semua bentuk syukur. Sebab kita memuji Allah itu harus dengan sesuatu yang diajarkan Allah. Karena kelemahan kita untuk mengungkapkan syukur itu. Kita sudah diajarkan pun hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin terpenuhi sepenuhnya. Kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah paling besar kepada hambanya. Maka dalam hal pujian Nabi mengajarkan kita, ya. Lakal hamdu kama apa itu ya? Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kama asnaita ala nafsika. Begitu lupa saya. Ya, engkau terpuji seperti pujian-pujian yang pernah engkau puji dirimu. Engkau ajarkan au allamahu lupa ya insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau ajarkan makhluk-makhlukmu gitu. Atau engkau lebih tahu yang tidak diketahui oleh makhluk-makhlukmu. Itu jenis pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa saja sih kebaikan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia menjadi bersemangat ketika melakukan kebaikan kepada Allah? Sebab Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Bersikaplah ihsan sebagaimana Allah sudah bersikap ihsan kepadamu. Setidaknya ada 4 kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Yang pertama adalah fi dzatillah, pada zat Allah Subhanahu wa taala itu terdapat kebaikan. Jadi segala sesuatu yang melekat pada zat Allah itu nikmat bagi manusia. Allah pemilik langit dan bumi, nikmat bagi Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang agung, Al-Qadir, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha halus dalam ciptaannya, yang maha penyayang, yang maha pemaksa, yang maha meninggikan, yang maha merendahkan. Segala sesuatu yang melekat pada zat Allah adalah nikmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah maha kuasa dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti berdasarkan kuasa Allah, tidak ada yang di luar kontrol Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dapat menghormati dirinya dengan benar. Dia tidak meminta-minta, menjilat, menunduk, takluk kepada makhluk lain. Karena dia faham, dia sadar zat Allah yang maha segalanya, maka dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berkenaan dengan zat Allah itu melahirkan satu sikap yang meninggikan manusia, yaitu tawakal, khauf, raja, mahabbah. Subhanallah. Ini belum berbicara tentang af'alullah, belum tentang kerja Allah, belum. Kita bicara tentang zat Allah saja, itu telah melahirkan banyak kebaikan dalam hidup manusia. Ibrahim alaihissalam tidak takut dengan ancaman dari manusia, sebab dia faham celaka atau selamatnya dirinya di tangan Allah. Bahkan ketika detik-detik dia dilempar ke api dengan satu ketapel raksasa itu,
Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kondisi sangat panik, di depan ada api yang besar, tapi orang yang kenal dengan zat Allah, dengan seluruh sifat-sifat yang ada di dalamnya, akan menjadi tenang, membuat dia tetap terhormat. Kenapa orang sampai melakukan sesuatu yang nuraninya sebenarnya menolak? Sebab dia merasa ada kepentingan pada orang itu, menjilat-jilat pada kekuasaan, ya, atau merendah-rendah diri di depan pemilik modal, pemilik harta. Kenapa? Dia tidak kenal dengan zat Allah, bahwa Al-Ghani huwallah, Al-Qawi huwallah, Al-Qadir huwallah, Al-Jabbar huwallah, Al-Matin huwallah, Al-Muntaqim huwallah. Nikmat Allah kepada manusia, dia kenalkan dirinya, zatnya, sifatnya, nama-namanya. Itu adalah nikmat. Yang kedua adalah, yang pertama tadi fi dzatillah, yang kedua adalah wa fi rahmatih. Saya dapat ini dalam tafsir Sya'rawi sekali lagi. Yang kedua adalah dalam urusan rahmat Allah. Secara khusus disebutkan rahmat, kenapa? Karena rahmat adalah sifat yang menyertai seluruh aktivitas hidup manusia, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, inna rahmati wasi'at kulla syai', inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Kita lihat, Allah berkata, jangan sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Wasa' itu artinya luas, lebih dari kadar aslinya. Jadi di meja ini bisa diletakkan TV 65 inci misalnya, maka disebut al-maktab qadar television. Qadar, meja ini pas untuk TV 65 inci. Kenapa? Karena ukurannya memang pas untuk TV 65 inci. Itu namanya qadar. Tapi meja ini untuk tempat mic, maka dia tidak disebut qadar, tidak, tapi disebut wus'a. Meja ini luas sekali untuk sebuah mic. Ketika Allah berkata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani manusia kecuali berdasarkan wus'a. Artinya beban yang diberikan Allah itu misalnya sebesar mic, berarti kemampuanmu sebesar meja ini, masih banyak sekali luangnya. Ayat itu tidak berkata bahwa Allah memberi ujian itu sesuai qadar, sesuai kadar kemampuan manusia, tidak. Tetapi selalu dia lebih kecil, kemampuan manusia selalu wus'a dibandingkan taklif atau pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berkata sesungguhnya rahmatku lebih luas dari segala sesuatu, apa segala sesuatu tadi? Al-khalqu wal amru, ciptaan dan peristiwa. Apa yang membuatmu berat? Pasangan saya, Ustaz. Rahmat Allah lebih luas daripada pasanganmu. Apa yang membuatmu menjadi susah? Karena penghasilanku, Ustaz. Rahmat Allah lebih luas dari penghasilanmu. Jadi segala sesuatu, makhluk dan peristiwa tidak mungkin keluar daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini bentuk rahmat Allah. Jadi yang pertama tadi fi dzatillah,
Yang kedua ini secara khusus rahmatillah. Yang ketiga bentuk kebaikan Allah. Karena Al-Kautsar itu artinya aksaril aksar, suatu yang tidak terbatas, banyaknya itu tidak terbatas. Yang ketiga adalah kebaikan Allah fi manhajih. Kebaikan Allah berupa kurikulum, manhaj, ajaran, syariat. Itu juga adalah kebaikan dari Allah. Jadi segala aturan di dalam syariat, baik di mata manusia ringan atau berat, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya untuk manusia, manfaatnya untuk manusia, maslahatnya untuk manusia. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Sesungguhnya ibadah itu beredar ya di kemaslahatan hamba. Jadi dimanapun ada syariat pasti ada maslahat di dalamnya. Ya, kalau mau melihat maslahat yang sebenarnya untuk manusia, maka pergilah kepada syariat. Segala sesuatu, perintah-perintah Allah berkenaan dengan kehidupan personal, keluarga, bermasyarakat, berbangsa. Orang kalau tidak faham bahwa manhaj Allah adalah bentuk nikmat Allah, takut mereka. Takut dengar ayat tentang riba, tentang larangan minum-minuman keras, tentang perzinahan, tentang kewajiban qisas, tentang hudud, tentang jihad. Takut mereka. Mereka tidak kenal manhaj Allah. Mereka melihat dari luar lalu memusuhinya. Al-insan aduwwun lima jahilu, kata orang Arab. Manusia itu memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Kalau kita kenal dengan syariat ini, maka ringan sekali kehidupan manusia. Tidak sulit untuk merumuskan aturan-aturan yang adil, yang memberikan kemaslahatan, kesejahteraan bagi umat manusia, kecuali pergi, lari kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada berpikir sedetik pun ketika datang perintah untuk menyembelih anaknya? Karena dia tahu segala aturan dari Allah pasti kebaikan. Kenapa Nabi SAW tidak tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi ketika ditawarkan? Utbah bin Rabi'ah datang kepada beliau ketika beliau sedang duduk beribadah di Masjidil Haram. Datang Utbah. Waktu itu perimbangan kekuatan di Quraisy terjadi pergeseran setelah Islamnya Umar dan Hamzah. Sudah tidak bisa lagi ini Muhammad dan pengikutnya ini digunakan dengan bahasa ancaman, cacian, tekanan. Sekarang perlu pendekatan baru. Berunding pemuka-pemuka Quraisy itu ingin bagaimana caranya Muhammad menghentikan dakwah ini, karena mereka tidak kenal kebaikan Allah dalam bentuk manhajnya. Maka mereka sepakati apa hal yang harus disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Datang Utbah, datang kepada Nabi, memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuji keluarganya. Nabi diam saja. Nabi faham ini pasti ada maksudnya, ya kan? Bayangkan, dulu keras, tidak berpihak, memberikan tekanan. Pas dekat pemilu, pas tahu kuat gitu, ada sesuatu yang bisa diambil, datang, mendekat, memuji-muji, mengangkat-ngangkat. Subhanallah, ini perilaku jahiliyah banget ini. Apa kata Utbah? Utbah mencoba memainkan ya hasrat yang ada dalam diri setiap manusia. Utbah berkata,
Ini transaksi nih, agar Nabi menjual agama, menjual manhaj. Kamu nggak usah lagi berdakwah, kami akan berikan sesuatu yang lain. Tapi bagi orang yang tahu bahwa 4 nikmat besar tadi pada zat Allah, kenal zat Allah, kemudian rahmat Allah, kemudian manhaj Allah, tidak ada artinya segala tawaran yang lain. Utbah datang memainkan sesuatu, ini menggiurkan sekali. Pertama-tama yang ditawarkan oleh Utbah apa? Muhammad, kalau sekiranya yang engkau lakukan ini sebenarnya engkau ingin harta, kami akan kumpulkan harta-harta kami sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Sekali lagi, Utbah tidak datang atas diri dia sendiri, tapi atas kesepakatan. Poin-poin yang dia sampaikan ini sudah disepakati semua pemuka-pemuka Quraisy yang musyrik. Dan ingat, orang Mekah itu terkenal kesatria, menepati janji. Artinya dia berani berkata begitu bukan cek kosong. Pasti mereka akan tepati itu. Orang Mekah tidak ada yang munafik. Orang Mekah terkenal berpegang teguh dengan janjinya itu. Maka Utbah menawarkan harta itu. Tawaran ini terlihat baik ya, tapi ini sebenarnya tuduhan yang keji sekali. Menuduh Nabi melakukan dakwah dengan motif materi. Na'udzubillah min zalik. Maka dia coba menyuap Nabi dengan harta. Siapa yang tidak tergiur dengan harta? Allah berkata, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ini suka harta, sangat suka. Mustahil ada orang yang berkata, aku enggak suka sama harta, mustahil. Orang yang memberi, berinfak, melepaskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, bukan karena mereka tidak sayang dengan harta. Justru karena mereka sayang dan tahu kemana hartanya paling aman untuk dititipkan demi kenikmatan kekal nanti di akhirat, maka dia memberi. Dia gunakan eksploitasi hartanya itu untuk timbangan akhirat. Nabi tanpa respon, tanpa reaksi, sehingga Utbah menaikkan tawarannya kepada Nabi. Nampaknya nggak tertarik sama harta ini Muhammad. Muhammad, atau engkau mau menjadi pemimpin yang berpengaruh di tengah kami, punya pengaruh di tengah kami angkat engkau menjadi pemimpin, dan kami tidak akan memutuskan perkara kecuali dengan persetujuan engkau. Subhanallah. Pemilik kewenangan ketok palu, wah itu besar sekali dalam diri manusia. Bayangkan, Quraisy tidak bisa memutuskan perkara kecuali persetujuannya kepada Nabi. Sawadnaka, kami jadikan engkau sayyid, kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Hawa nafsu yang terakhir kali mati dalam diri manusia itu, hawa nafsu ingin berkuasa, mendapat pengakuan, ya, memiliki pengaruh. Itu dalam diri manusia. Ada orang yang hartanya udah banyak banget, mau nggak jadi wapres gitu misalnya kan, tapi harus maharnya begini, biaya kampanye begini, mau dia ngeluarin harta. Sayang kepada harta itu ternyata, cinta kepada harta itu di bawah dibanding cinta kepada kekuasaan tadi. Tapi Nabi Nabi tetap bergeming, tidak menunjukkan ketertarikannya sama sekali. Utbah naikin tawarannya lagi. Subhanallah. Apa yang ditawarkan Utbah yang ketiga ini lebih tinggi lagi. Au innama ataitahu limulkin malaknaka, atau engkau melakukan ini supaya engkau bisa jadi raja. Oke, kami angkat engkau menjadi raja. Subhanallah. Kekuasaan absolut. Quraisy tidak punya pemerintahan yang bersatu, karena masing-masing kabilah punya pemimpin dengan ego kabilah yang sangat besar. Mereka sanggup mencopot itu, mengangkat Muhammad menjadi raja mereka.
Nabi bisa membuat aturan-aturan walaupun tidak berpihak kepada mereka, karena raja, kekuasaan yang absolut ada pada dia. Tapi Nabi juga tidak melihat ketertarikan sama sekali kepada Utbah. Maka Utbah menawarkan yang keempat. Harta nggak tertarik, jadi caleg juga enggak, capres juga enggak. Ini orang enggak normal. Maka ditawarin yang keempat. Atau Muhammad, jangan-jangan engkau juga merasa bahwa ada kekuatan gaib yang engkau tidak bisa lepas sampai engkau melakukan ini. Kami akan carikan dokter, tabib paling bagus, berapapun biayanya kami akan bayar. Gitu. Jadi pasien umum, bukan BPJS. Berapapun biayanya kami akan bayar. Tapi Nabi tidak tertarik. Kenapa? Nabi faham tidak ada yang bisa ditukar dengan nilai-nilai, ya, syariah, manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kebaikan Allah kepada kita ini berupa apa? Berupa qada, ketentuan dia. Zat, rahmat, manhaj, dan qada, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang tahu bahwa segala takdir yang menimpanya itu pasti baik untuk diri dia, ya, maka akan lahir sikap ridha, husnuzan terhadap segala sesuatu yang tidak dia sukai ketika dia datang. Lihat, kita faham dengan kebaikan Allah berupa zat Allah, melahirkan sikap percaya diri, berani, terhormat, tidak meminta-minta, tidak menjilat-jilat, tawakal. Kita ingat dengan nikmat Allah berupa rahmat, melahirkan sikap optimis, melahirkan sikap bahagia, tenang, karena segala sesuatu itu di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita faham tentang nikmat Allah berupa manhaj, melahirkan ketaatan yang sempurna, ketundukan, al-khudu' wa ta'ah. Kita faham kebaikan Allah dalam takdir-takdirnya, maka akan melahirkan ridha, puncak kebahagiaan dalam diri seseorang. Apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ridha. Ketika kita faham itu, kita membaca inna a'tainakal kautsar, lalu kita teruskan fasalli li rabbika wanhar. Kamu cuma salat karena Allah, bukan karena yang lain. Kamu hanya beribadah untuk Allah, bukan untuk motivasi yang lain. Dan keluarkan sesuatu yang kamu sayang, yang kamu anggap berharga itu pada hari-hari terbaik ini berupa engkau beli hewan sembelihan, hewan ternak, ya, domba, kambing, atau sapi, atau onta, engkau sembelihkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin pesan-pesan kebaikan, ya, cara pandang lain tentang ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas materi yang disampaikan. Bapak, Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sampai dengan jam 6:10 nanti. Silakan. Oh, belum syuruk malah, ya. Masih ada 3 menit lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Dalam surat Al-Kautsar, ayat pertama adalah tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang itu ditafsirkan keberadaan telaga Al-Kautsar nanti di akhirat. Itu ayat pertama. Sedangkan ayat kedua adalah perintah untuk
berkurban. Nah, apa hubungannya perintah berkurban dengan telaga Al-Kautsar? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Pertama, surah ini menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kata ganti orang kedua tunggal. Saya pernah jelaskan di sini ya. Semua sapaan Allah, teguran Allah kepada Nabi dalam bentuk kata ganti orang kedua tunggal, maka itu berarti dia juga berlaku kepada setiap personal yang punya pengalaman yang sama dengan Allah, seolah-olah Allah sedang melatih dia secara personal, coaching personal. Jadi kalau Allah berkata dalam bentuk orang kedua plural jamak, itu berarti dia seperti ceramah umum begini. Tapi kalau Allah berkata dalam Al-Quran kepada Nabi dalam bentuk orang kedua tunggal, maka dia seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita secara khusus. Kan tiap kita ini jenis nikmat yang Allah berikan berbeda, keahlian berbeda, kemudahan-kemudahan berbeda. Kamu jangan fokus kepada apa yang Allah berikan kepada orang lain, jangan. Kamu lihat kehidupanmu sendiri, lalu bayangkan seolah-olah Allah sedang berbicara khusus kepadamu. Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi kalau bentuknya orang kedua jamak secara umum, orang bisa protes. Enggak, aku enggak diberi banyak ya Allah, si fulan itu yang diberi banyak. Penghasilannya lebih besar, rumahnya lebih banyak, kendaraannya lebih bagus, anak-anaknya lebih berprestasi dan segala dan lainnya. Tapi ketika Allah seolah-olah berkata kepada engkau ketika sedang sendirian, Allah tahu seluruh kasus-kasus, peristiwa-peristiwa dan ketentuan-ketentuan dalam hidupmu, dan itu adalah berupa kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Kautsar, kita dalam membaca setiap nas, maka ada kaidah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang dimaksud harus dilihat keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi lihat konteks yang luas, bukan teks yang terbatas. Al-Kautsar setiap orang itu berbeda-beda, tapi untuk Nabi Al-Kautsar itu punya beberapa penafsiran, bahwa seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam Al-Kautsar. An-nubuwah, kemuliaan menjadi nabi, itu Al-Kautsar. Pengikut yang banyak, Al-Kautsar. Ya, begitu juga telaga, satu sungai nanti di akhirat yang Nabi dapat memberi minum orang-orang, itu Al-Kautsar, namanya Al-Kautsar. Jadi konteksnya jauh lebih luas daripada telaga. Maka karena Allah sudah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan, coba kamu latih dirimu untuk mengingat kebaikan itu dari Allah. Yang menundukkan hewan untukmu itu Allah, bukan engkau. Buktinya hewan besar bisa tunduk karena Allah, hewan kecil tidak bisa tunduk karena Allah. Nah, kamu kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu, kamu berbuat baik kepada Allah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berbuat baik kepada Allah tentu saja maksudnya kepada makhluk-makhluknya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang lain silakan. Silakan Bapak sekalian, masih ada yang ingin tambahkan juga ya, diskusi silakan. Masya Allah. Di layar kita bisa lihat masih ada 11 menit sampai dengan waktu untuk sholat syuruk. Silakan. Mungkin para santri baru ini ada yang bertanyakan?
Jadi berkorban itu memang dekat sekali ya dengan sifat muhsin dalam diri seseorang. Maka ketika Allah bercerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah kurban, itu Allah sampai sebutkan kata muhsin itu sampai 2 kali ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, di ayat 105 surah As-Saffat. Kemudian Allah sebutkan in hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin, ayat 110. Jadi dalam satu cerita itu Allah sampai menyebutkan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Ya, muhsin itu adalah bentuk subjek daripada pelaku ihsan. Ihsan itu ada 2 tingkat, teman-teman sekalian. Tingkat yang tingginya adalah melakukan kebaikan, motivasinya karena terima kasih, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah karena takut. Kan hadisnya ketika Jibril bertanya, "Apa itu ihsan?" Nabi menjawab 2 tingkatan. Anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah seperti melihat Allah. Oh, itu rasa cinta, al-hubbu wasyauq, rasa rindu kepada Allah. Karena kita tahu dengan kebaikan-kebaikan Allah, kita cinta sama Allah, maka kita melakukan ibadah-ibadah itu karena cinta itu. Tapi kalau kamu tidak bisa begitu, kata Nabi, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa begitu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Kita ini berada dalam pengawasan Allah, maka kita hati-hati takut. Itu peringkat kedua dari ihsan tadi. Ada orang disekolahkan oleh orang tuanya jauh, kemudian dia sangat sadar, faham gitu, melihat bagaimana kebaikan-kebaikan orang tuanya. Jadi walaupun dia sudah lama di rantau, dia selalu teringat bagaimana pengorbanan-pengorbanan orang tuanya sehingga dia bisa kuliah di sini. Misalnya keluar negeri, mengusahakan dia bisa berangkat, ongkosnya, biaya-biayanya. Maka dia melakukan kedisiplinan, kesungguhan dalam belajar tadi, seolah-olah dia sedang melihat ayah ibunya yang sedang bekerja untuk dia, memperjuangkan diri dia. Itu karena cinta, gitu. Tapi kalau tidak bisa itu, karena takut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat apapun yang kita lakukan. Maka dia disebut muhsin. Ya, kalau dalam kasus 2 putra Adam, dekat pada sifat takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Itu persembahan kita kepada Allah, bentuk ketakwaan hati kita. Kalau dalam surat Al-Kautsar ini dekat kepada asyukur, bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Pak Ubed ada yang mau ditambahkan? Silakan, Masya Allah. Ustaz Faruk. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau ada pertanyaan yang di luar topik Ustaz, tapi terkait dengan menjelang kita memasuki bulan Zulhijjah Ustaz. Ini kan sudah masuk akhir dari Zulqa'dah dan kemudian kita disunahkan bagi yang berkurban untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan sebagainya. Artinya seperti kita dikunci lah Ustaz. Artinya mengingat bahwa ini hari yang penting gitu Ustaz. Termasuk di dalam surah Al-Fajr juga ada tafsir yang mengatakan bahwa 10 walayalin asyr wasyafi wal watar. Jadi kita juga diingatkan untuk menjelang hari raya Idul Adha gitu Ustaz. Kira-kira motivasi apa Ustaz yang lebih meningkatkan kita, semangat kita menjelang 1 Zulhijjah ini Ustaz? Kita menjalani hari-hari 10 hari itu yang membuat kita memperoleh maksimal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Bagus sekali.
Kalau berdasarkan hisab ya, maghrib nanti kita insya Allah sudah mulai tanggal 1 Zulhijjah gitu. Tapi kemungkinan besar memang terjadi perbedaan. Pemerintah kemungkinan memutuskan ya, besok itu akhir. Jadi disempurnakan Zulqaidah itu akhir. Sebab posisi hilal di bawah 3 derajat. Sementara imkanur ru'yah yang telah disepakati oleh Menteri Agama 3 negara itu atau 4 negara, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura itu sudah naik ya pada elevasi 3 derajat tadi. Jadi insya Allah berbeda gitu. Saya akan dipinta berapa kali itu dari Darul Razak, Ustaz bisa nggak untuk khutbah Idul Adha? Saya takut jawab iya gitu. Karena saya udah pasti saya ikut hisab. Nanti nggak sama gitu. Begitu juga beberapa masjid yang lain gitu. Kecuali ada yang memang mengadakan memfasilitasi gitu. Sholatnya 2 hari. Bagi yang pada hisab dia sholat tanggal 28 nanti. Tapi kalau yang berdasarkan ru'yah tadi gitu, mereka juga memfasilitasi. Tapi tentu saja berbeda orang, kepengurusan dan lain sebagainya. Mereka hanya fasilitas tempat saja. Hari-hari itu adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah ketika ditanya lebih afdal mana 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari awal Zulhijjah, beliau menjawab malam harinya 10 hari Ramadan lebih afdal karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya 10 hari Zulhijjah lebih afdal karena ada hari Arafah dan hari Nahar. Ala kulli hal, hari-hari di bulan haram secara umum dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah syiar Allah yang berkaitan dengan waktu. Jadi syiar Allah itu ada 3 jenis. Sya'air zamaniyah, sya'air al-makaniyah, dan al-amaliyah. Jadi ada syiar-syiar Allah berkaitan dengan tempat. Seperti masjid. Semua masjid. Kemudian Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa secara khusus, Masjid Nabawi. Kemudian Masyairil Haram, Arafah, Mina, Muzdalifah, Mas'a, tempat sa'i, Mataf, tempat tawaf, itu juga syiar. Namanya syiar-syiar berkaitan dengan tempat. Yang kedua adalah syiar-syiar yang berkaitan dengan waktu. Hari Jumat itu syiar Allah. Bulan Ramadan syiar Allah. 2 hari raya itu syiar Allah. Bulan-bulan haram syiar Allah. 10 hari pertama syiar Allah. Kalau kita ingin melihat ukuran yang akurat ketakwaan di dalam hati kita, lihat seberapa kita ada rasa detak ya ketika kita bersentuhan dengan syiar-syiar Allah itu. Sebab jelas Allah berkata dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan hati. Kenapa? Sebab hari-hari itu, sebagaimana tempat-tempat itu atau amalan-amalan itu, misalnya talbiyah, takbir, azan, jihad, ya, kurban, itu syiar dalam bentuk amalan. Yang berkata itu besar, agung, itu adalah Allah. Jadi makhluk punya standar, Allah punya standar. Orang mukmin tidak menganggap penting semua standar buatan manusia jika sudah berhadapan dengan standar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kasih contoh, anak saya umur 7 tahun cerita ke saya lebaran kemarin,
Kakak dapat THR besar loh Pak. Berapa besarnya? Saya pikir 5 juta. Nggak nyampe, cuma 1 jutaan. Tapi dia merasa udah besar karena anak kecil. Besar pada standar anak kecil ya segitu. Tapi kalau Amerika mengumumkan kami menyiapkan anggaran yang besar untuk perang melawan Korea, berapa? 2 miliar dolar, 3 miliar dolar. Negara adik kuasa dengan anggaran militer paling besar di dunia. Beda yang berkata satu anak kecil, satu negara besar. Bagaimana kalau yang berkata besar itu adalah Allah pemilik langit dan bumi? Itulah yang menyebutkan 10 hari pertama di bulan ini adalah agung. Itulah yang berkata bulan-bulan haram ini adalah agung. Itulah yang berkata masjid ini adalah agung. Seberapa hati kita ada rasa getar di dalam hati kita. Sebab yang mengagungkannya adalah standar pemilik langit dan bumi. Maka ringan bagi kita, rasa kecil bagi kita melakukan apa saja bentuk ketaatan dibandingkan dengan di depan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat umum untuk diri saya dan untuk semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan di dalam diri kita, semangat bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.